Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Indonesia Surakarta, kelas Farmasi A4, kelompok 4. Perkenalkan, saya Hanan Mudia Yasmin, NIM E20103. Perkenalkan, saya Puji Rahayu dengan NIM E20105. Perkenalkan, nama saya Hasna Nabila Kaltrunada, NIM E20102. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Nugrahini dengan NIM 20104. Oke, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang destilasi sederhana. Tujuan dilakukannya destilasi ini yaitu untuk pemisahan dan pemurnian zat. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan destilasi. Destilasi merupakan istilah lain dari penyulingan, yakni proses pemanasan suatu bahan pada temperatur tertentu tanpa kontak dengan udara luar untuk memperoleh hasil tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan destilasi sederhana yaitu teknik pemisahan untuk memisahkan dua atau lebih komponen zat cair yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada video kali ini yaitu satu set alat destilasi, etanol, Aquades, Erlenmeyer, dan air tape singkong atau ketan. Langkah kerja yang dilakukan pada saat praktikum destilasi sederhana ini yaitu yang pertama, kita rangkai alat destilasi sederhana dengan cara memasang labu bulat 250 ml yang diklem dan diletakkan di atas kawat asbes dan pembakar bunsen. Ujung kondensor dilengkapi dengan adaptor dan gelas ukur untuk penampung. Lalu kita alirkan air pendingin pada kondensor dengan arah aliran dari bawah menuju ke atas. Dan kita masukkan sampel di sini berupa etanol dan air dengan perbandingan 1:1 dengan jumlah sebanyak 100 ml. Dan kita masukkan pula batu didih ke dalam labu bulat. Kita panaskan mula-mula dengan api kecil. Lalu kita amati termometer. Jika ada air yang keluar sebelum titik didih, dapat kita buang. Lalu kita amati lagi termometer hingga mencapai titik didih etanol. Lalu kita tahan suhu tersebut hingga konstan. Lanjutkan pemisahan cairan ini hingga sampel di dalam labu hampir habis. Jangan sampai kering. Lalu kita dapat ulangi cara-cara tersebut untuk destilasi pada air tape. Dapat kita ketahui bahwa titik didih dari air dan alkohol atau etanol itu berbeda. Titik didih air lebih tinggi, yaitu pada 100 derajat Celcius. Sedangkan etanol dan alkohol titik didihnya 78,37 derajat Celcius. Jadi, dalam pemisahan campuran ini dengan metode destilasi, air yang akan menguap adalah etanol atau alkohol ini, dan air tetap berada di dalam labu bulat. Mari kita simak video berikut yang akan menjelaskan tentang prinsip destilasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai praktikum kali ini. Pembahasan yang pertama adalah mengenai jenis-jenis destilasi. Jadi, kita akan membahas perbedaan dari 3 jenis destilasi. Yang pertama yaitu destilasi sederhana.
Pada destilasi sederhana ini, dasarnya yaitu memisahkan senyawa-senyawa penyusun campuran berdasarkan perbedaan titik didih yang jauh antara senyawa-senyawa penyusun tersebut. Jadi, ketika suatu campuran dipanaskan, maka senyawa yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, sehingga bisa dipisahkan dari senyawa yang memiliki titik didih lebih tinggi. Yang kedua adalah destilasi bertingkat. Prinsip dari destilasi bertingkat ini adalah untuk memisahkan senyawa-senyawa penyusun campuran berdasarkan perbedaan titik didih yang dekat dari senyawa-senyawa penyusun tersebut. Jadi bisa kita katakan kalau destilasi bertingkat ini adalah lawan dari destilasi sederhana. Pada destilasi bertingkat ini akan diperoleh substrat yang lebih murni karena kondensor yang dilewati itu lebih panjang atau lebih banyak. Nah, yang ketiga adalah destilasi uap. Destilasi uap ini digunakan untuk zat-zat yang memiliki titik didih 200 derajat Celcius atau lebih. Dengan menggunakan destilasi uap, maka kita dapat menguapkannya hanya dalam kisaran suhu 100 derajat Celcius saja dalam tekanan atmosfer dengan uap atau air mendidih. Lalu, campuran apa aja sih yang bisa kita pisahkan dengan metode destilasi ini? Sesuai prinsipnya tadi, destilasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan zat-zat berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dalam kehidupan sehari-hari, destilasi biasanya digunakan untuk memisahkan air murni dari air garam atau air laut. Lalu bisa juga digunakan untuk memisahkan etanol atau alkohol dengan campuran air etanol atau air alkohol. Bisa juga digunakan untuk memisahkan aseton dari campuran air aseton. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tipe-tipe kondensor. Ada dua tipe kondensor yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kondensor tipe permukaan atau surface condenser. Jadi, cara kerja dari kondensor tipe permukaan ini adalah dengan mengalirkan uap dalam suatu ruangan yang terdapat pipa, di mana pipa tersebut berfungsi untuk mengalirkan air pendingin. Sehingga terjadi kontak tidak langsung antara air pendingin dengan uap panas, yang menyebabkan uap bisa terkondensasi. Yang kedua, ada kondensor tipe kontak langsung atau direct contact kondensor. Jadi, cara kerja dari kondensor tipe ini adalah dengan mencampurkan antara air dengan uap panas. Air akan menyerap suhu dari uap panas dan uap akan terkondensasi menjadi tetesan yang selanjutnya bercampur dengan air pendingin yang mendekati fase basah. Pada proses prosedur kerja, tadi kita memasukkan batu didih ke dalam labu bulat. Apa sih fungsi batu didih itu? Jadi, batu didih digunakan untuk meratakan panas, sehingga panas yang terbentuk homogen. Dan batu didih pula digunakan untuk menghindari titik lewat didih, sehingga panas yang terjadi titik didihnya tepat dan homogen. Pada akhir destilasi, labu bulat tidak boleh sampai habis cairan di dalamnya. Mengapa demikian? Dikarenakan sesuai dengan tujuan dari destilasi, yaitu memisahkan campuran yang memiliki titik didih berbeda. Jika semua sampel cairannya menguap, berarti hasil destilasi atau yang disebut destilat ini bukanlah zat murni lagi. Pada video kali ini dapat disimpulkan bahwa pada campuran air dan etanol yang mengandung destilator berupa etanol murni, karena titik didih etanol lebih rendah daripada titik didih air. Sedangkan pada destilasi air tape mengandung alkohol. Destilator yang berupa alkohol yang murni, di mana alkohol memiliki titik didih lebih rendah daripada air. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.